yang unik dan membedakan metode penelitian sastra dengan metode penelitian yang lain seperti misalnya pendidikan atau linguistik adalah bahwasanya teori sastra dan metode penelitiannya itu sangat berkaitan dengan erat. Misalnya kita menggunakan teori tertentu, bisa dipastikan bahwa metodenya itu sudah pasti. Atau sebaliknya, ketika kita menggunakan metode tertentu, metode tersebut bisa juga merupakan sebuah teori sastra. Hey everybody, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu metode penelitian dalam penelitian karya sastra, yaitu hermeneutics ya. Seperti diketahui bahwa dalam penelitian karya sastra itu teori dan metode itu sangat berkaitan dengan erat, hampir tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya kita menggunakan teori tertentu, pendekatan tertentu, maka metodenya hampir pasti sudah bisa dipastikan. Bahkan metode-metode itu juga itu berangkat tidak hanya sebagai metode terlepas dari teori, tapi bisa juga sebagai teori itu sendiri. Itu salah satunya ya ini hermeneutics. Nah, kita akan bahas hermeneutics ini dari sisi metodologi, meskipun nanti sedikit ada pembahasan mengenai teori mendasarnya. Oke, jadi kita akan bahas ya. Oke, jadi hermeneutics ini pada dasarnya awalnya adalah the study of the theory and methodology of interpretation. Jadi hermeneutics ini secara umum itu adalah studi dan metodologi ya dari interpretasi. Dimulai dengan yang disebut dengan traditional hermeneutics atau termasuk biblical hermeneutics ya, yang merujuk kepada to the story of the interpretation of written text, especially text in the areas of literature, religion, and law. Jadi awalnya memang dari teks Bible ya, atau Injil atau teks-teks keagamaan yang diinterpretasikan. Nah, karena teks-teks keagamaan itu dianggap lebih dekat ke karya sastra, maka hermeneutics ini metodenya juga bisa digunakan untuk karya sastra. Sedangkan di modern hermeneutics itu covers all versions of interpretative process of written, verbal, and non-verbal communications. Jadi digunakan untuk menginterpretasikan apa saja. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan interpretasi? Interpretasi itu tentu saja untuk memaknai atau mencari makna atau menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu yang memerlukan proses tertentu. Jadi kalau sudah gamblang, sudah jelas, maka tidak termasuk dalam sebuah interpretasi. Jadi sudah jelas maknanya. Maka ada proses analisis mendalam. Nah, hermeneutics itu awalnya adalah teori sekaligus metode. Nah, ini yang kemudian kalau kita dekatkan ke penelitian, metode penelitian, sebenarnya hermeneutics ini itu juga dikenal di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial sebagai qualitative method, content analysis, case study, ethnography, ethnomethodology, atau phenomenology. Jadi yang kita dengar seperti kualitatif, kemudian mungkin kualitatif deskriptif gitu ya, content analysis, case study dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari hermeneutik, sama saja sebenarnya. Kenapa? Karena memerlukan interpretasi. Ya, di pendidikan ada, di ilmu pendidikan, di linguistik juga ada, dan ilmu-ilmu sosial yang lain juga ada. Kualitatif jelas, karena kualitatif itu menggunakan penjelasan, deskripsi, penggambaran, narasi juga, bukannya angka, di mana bertentangan dengan kuantitatif. Maka kualitatif itu juga memerlukan interpretasi dalam menjelaskan data. Ya kan? Dalam menjelaskan data-data dalam bentuk apapun yang memerlukan penjelasan melalui description, narration,
itu juga memerlukan interpretasi. Maka sebenarnya yang disebut di bawah itu yang di depan ini ya, itu sebenarnya adalah bagian dari hermeneutik selama membutuhkan interpretasi. Penjelasan lebih mendalam, hermeneutics, di sini ada hermeneutics, kemudian ada juga hermeneutic analysis. Hermeneutics itu secara keseluruhan adalah study and methodology of interpretation, ya kan? Sedangkan hermeneutic analysis ini merujuk kepada metode secara khusus. Cuma yang unik adalah hermeneutic analysis ini refers to various methods of analysis, interpretation which are based on interpreting. Hermeneutic research include various different approaches. Methods of analysis may also vary. Jadi maksudnya memang selama metodenya itu adalah untuk menginterpretasikan sesuatu, maka teorinya, pendekatannya juga bisa beragam. Selama itu tadi menginterpretasikan makna. Understanding is produced through systematic interpretation processes, which are known as a hermeneutic circle. Interpretation of details affects the interpretation of the entire phenomenon. We can combine hermeneutic analysis with other methods of analysis that aim to interpret and understand meaning. Sama saja ya, penjelasannya kurang lebih seperti itu, dan ini dikenal dengan hermeneutic circle. Jadi bagaimana kita itu menginterpretasikan detail ya, sehingga akan mendapatkan makna atau interpretasi secara utuh. Itu gampangnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke konsep dari metodenya. Karena valid interpretation, yang disebut dengan valid interpretation bagi hermeneutics atau hermeneutic analysis ini is not the interpretation of the author's willed meaning. Nah, kita masuk ke sastra, ke karya sastra, misalnya ke novel gitu ya. Jadi, ketika kita menginterpretasikan makna, itu tidak tergantung dari keinginan si penulis. Sebaliknya, dua tokoh utama dari banyak tokohnya, Heidegger dan Gadamer, ini berfokus pada historicity and temporality of interpretation. Interpretasi itu ada hubungannya dengan sejarah dan bersifat temporer, sebentar saja. Jadi maksudnya begini, lanjutnya lagi ya. Meaning is always co-determined. The reader's horizon expectations attempting to fuse with the authors. Jadi interpretasi kita sebagai seorang peneliti itu tidak boleh terpengaruh pada keinginan atau makna yang diberikan oleh si penulis. Jadi si penulis ini tidak berhak gitu ya. Tidak berhak untuk memonopoli makna meskipun dia yang menulis. Karena itu bersifat sementara saja. Apa yang seorang penulis itu ingin sampaikan itu bersifat sementara saja. Maknanya itu bisa terus berkembang sesuai dengan sejarah maupun interpretasi dari peneliti. Lebih lanjutnya ke slide berikutnya ya. Di sini dijelaskan bahwa konsepnya adalah an inescapable relativity and indeterminacy is thereby introduced into the notion of interpretation. Gadamer argues that an interpretation of past literature arises from argument between past and present. Our present perspective is definitely associated with our past. Simultaneously, the past can only be grasped through the limited perspective of the present. So the reader's involvement in the creation of meaning also becomes significant. A text's interpretation depends on the knowledge, assumption, cultural background, experiences, and insight of its readers. Jadi begini, jadi misalnya seorang penulis itu menulis novel di masa lampau dengan maknanya. Tetapi kemudian pembaca di masa depan itu hanya bisa menginterpretasikannya, hanya bisa mendapatkan maknanya dengan mempertimbangkan masa sekarang, gitu, masa di mana dia hidup, dan itu sangat terbatas. Jadi logikanya apapun yang ditulis
di masa lampau itu maknanya terbatas di masa sekarang. Nah, jadi keterlibatan si pembaca itu sangat penting, ya. Atau kita kembali ke reader response criticism. Makanya metode ini itu juga cocok, sangat cocok, bahkan bersanding dengan reader response criticism. Jadi kalau Anda menggunakan reader response criticism teorinya, maka metodenya adalah hermeneutic analysis gitu ya, atau hermeneutics gitu. Kembali ke konsepnya, bahwa kalau seperti kata Wohlabot gitu ya, bahwa kita ini berbagi kenyataan dengan si penulis. Jadi apa yang penulis tulis itu tidak benar-benar keinginan dari si penulis itu sendiri, tapi berbagi dengan kita sebagai pembaca. Jadi fakta-fakta yang ada atau hayalan atau imajinasinya itu merupakan reality atau imajinasi yang sama dengan si pembaca. Maka dikatakan, Wohlabot mengatakan bahwa the author is dead. Penulis itu sudah mati. Dia tidak punya hak atas karyanya, tetapi itu sudah menjadi kehidupan sendiri, realitas sendiri. Jadi siapapun itu berhak untuk menginterpretasikannya karena berbagi. Buktinya bagaimana seorang pembaca itu bisa mengerti cerita, dialog, scene, tema, moral value atau meaning di dalam sebuah novel kalau si pembaca itu tidak berbagi realitas atau imajinasi yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya interpretasi itu kita bebas untuk menginterpretasikannya. Tapi tentu saja ini hanya metode, sedangkan teorinya itu tergantung. Jadi limitation dari research-nya ya, itu tergantung dari teorinya. Sedangkan metodenya interpretasi, maka teorinya yang menjadi batasan interpretasi kita itu sampai mana, dari perspektif apa, dan pendekatan yang mana. Nah, misalnya seperti ini, hermeneutic method atau hermeneutic analysis atau hermeneutics is appropriately used in a literary research using reader response criticism, structuralism, and semiotics. Jelas ya, karena apa? Karena semiotics itu adalah interpretasi pemaknaan atas tanda, simbol, indeks, icon, dan sebagainya. Itu kan? Seperti yang dijelaskan di video-video saya sebelumnya. Ya. Structuralism and semiotics itu jelas bisa sekali menggunakan hermeneutic method, metode interpretasi. Kemudian psychoanalysis jelas karena menginterpretasikan keadaan psikologi atau psychological state of a character. Kita menginterpretasikannya melalui mimpi, melalui kata-kata, tindakan, ya, dan sebagainya yang disesuaikan dengan teori psikoanalisis. Marxism itu juga jelas, karena Marxism itu menginterpretasikan kelas-kelas sosial melalui simbol-simbol tertentu dan juga struggle ya. Meskipun nanti khusus Marxism itu punya metode khusus juga yang disebut dengan dialektik. Nah, ini yang kembali seperti penjelasan saya di awal bahwa metode itu berkaitan erat dengan teori. Marxism itu teorinya dan metodenya itu hampir pasti dialektik gitu. Ya. Nah, oh ya, untuk kita kembali sebentar untuk penjelasan ini ya, tadi ya, bahwa untuk kita akan membahas mengenai sedikit referensinya. Yang disebut hermeneutics ini, metode hermeneutics ini itu pada dasarnya adalah dikenal dengan nama lain gitu, atau merupakan memiliki ciri-ciri, atau sebaliknya ya, metode-metode yang lain itu adalah bagian dari hermeneutics ya, seperti qualitative method, content analysis, case study, dan sebagainya. Ini bukunya sebenarnya sumbernya ini dari sastra Indonesia ya,
tapi ya kurang lebih sama lah ya, karena metodenya juga sama, teorinya juga sama, hanya aplikasi yang berbeda. Nah, ini buku yang cukup populer ya. Penelitian sastra, teori, metode, dan teknik penelitian sastra. Nanti bisa dilihat di referensi ya, the references. Nah, ini Profesor Dr. Nyoman Kutaratna tahun 2006, judulnya Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Pustaka pelajar, itu buku itu masih sangat menjadi buku wajib ya. Jadi mau sastra Inggris, sastra Indonesia, atau sastra yang lain, buku ini cukup lengkap ya untuk bisa dibaca. Kemudian tentu saja dia ada banyak referensi. Salah satunya adalah buku Between Description and Interpretation, The Hermeneutic Turn in Phenomenology, ya kan? Nah, ini bahkan percetakannya, penerbitnya itu khusus mengenai hermeneutik ya, Hermeneutic Press. Kemudian ada Jan Wolf, itu Hermeneutic, Philosophy and the Sociology of Art, An Approach to Some of the Epistemology. Nah, ini yang kompleks ya. Some of the epistemological problems of the sociology of knowledge and sociology of art and literature oleh Routledge. Jadi ini cukup lengkap. Sebenarnya masih banyak lagi. Silahkan dicek saja untuk referensinya. Tetapi yang jelas sekali lagi yang saya mau katakan adalah untuk metodologi hermeneutics ini hampir bisa menaungi mayoritas teori ya sastra. Tidak mayoritas, tapi kebanyakan. Ya banyak lah ya. Banyak teori-teori sastra yang menggunakan hermeneutik selama dia berhubungan dengan interpretasi. Meskipun ada metode-metode yang lain, tetapi metode-metode yang lain juga saling bersinggungan dengan metode ini. Nah, jadi penelitian karya sastra itu metodenya itu sangat berkaitan erat dengan teori. Menggunakan teori apa, maka metodenya itu sudah hampir pasti bisa ditentukan. Gitu. Oke. As usual, this is only a surface. This is only on surface. My explanation is only on surface, but I really hope that this little explanation can be helpful. However, if you have any questions or comments or anything that you would like to say, please type on comment section. But don't forget to subscribe and likes. Okay, thank you everybody. I think enough for today. See you next time in the next contents. And have a nice day. Stay safe everybody. Bye.